Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan kelompok Light menginterogasi Yotsuha. Nah, kira-kira seperti apa rahasia sebenarnya di balik negara Oni? Dan bagaimana nasib Yotsuha ketika bertemu dengan Ellie di menara raksasa? Dengan begitu, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah mendengar penjelasan dari Yotsuha, tentu saja Light merasa bingung. Ia tidak mengerti mengapa Yotsuha tiba-tiba menyebut soal kerjasama dengan penyihir menara. Memang benar sebelumnya ia pernah memberi perintah pada Ellie untuk menaklukkan negara Oni. Tetapi sejauh yang ia tahu, belum ada satupun laporan mengenai adanya komunikasi atau kerjasama langsung dengan Yotsuha. Apalagi sampai saling bertukar rencana secara terbuka seperti ini. Melihat ekspresi kebingungan Light, Yotsuha berkata bahwa ucapannya tadi pasti membuatnya bertanya-tanya. Namun, karena ia sudah menyeret kelompok Light ke dalam situasi ini, ia merasa wajib untuk menjelaskan semuanya. Meski begitu, ia menegaskan bahwa informasi yang akan ia sampaikan merupakan rahasia negara, sehingga sebaiknya tidak disebarkan kepada siapapun. Setelah itu, Yotsuha bertanya apakah Light mengetahui asal-usul berdirinya negara Oni. Light menjawab bahwa ia hanya mengetahui sedikit dari cerita yang beredar. Ia pernah mendengar kisah tentang dewa yang mengamuk dan melahap ras Oni, lalu para Oni bekerja sama dengan Putri Miko untuk menyegelnya. Setelah itu, Putri Miko bersama para pengikutnya membangun negara Oni. Namun, Light sendiri tidak yakin apakah cerita tersebut hanyalah mitos atau benar-benar pernah terjadi. Mendengar jawaban itu, Yotsuha dengan tegas mengatakan bahwa mitos tersebut benar-benar terjadi dan bukan sekadar legenda. Light kemudian ingin memastikan satu hal. Ia bertanya apakah Dewa Oni benar-benar ada dan saat ini masih tersegel di suatu tempat. Yotsuha membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa di negara Oni terdapat sebuah gunung dengan rawa besar di puncaknya. Dan di sanalah Putri Miko pertama menyegel Dewa Oni, makhluk yang konon mampu menghancurkan seluruh dunia. Sejak negara Oni berdiri, tujuan utama mereka tidak pernah berubah, yaitu menghancurkan dewa tersebut untuk selamanya. Karena itulah para prajurit negara Oni terus mempelajari dan menyempurnakan seni bela diri berpedang. Mereka percaya bahwa dengan meningkatkan kekuatan ras Oni, suatu hari nanti mereka akan mampu mengalahkan dewa tersebut sepenuhnya. Namun, bukan hanya para prajurit yang bergerak, para pengikut Putri Miko juga mengambil tindakan langsung untuk melemahkan dewa Oni yang tersegel. Mereka mengumpulkan para kriminal ras Oni yang telah dijatuhi hukuman mati, lalu menanamkan mantra sihir pada tubuh mereka, dan kemudian mengorbankan para kriminal tersebut hidup-hidup sebagai persembahan untuk melemahkan dewa Oni. Akan tetapi pengorbanan itu masih dianggap belum cukup, karena itulah praktik tersebut terus dilanjutkan. Yotsuha menjelaskan bahwa jika dewa Oni sampai bangkit dari segelnya, bukan hanya negara Oni yang akan hancur, tetapi seluruh dunia. Demi mencegah hal itu, setiap penerus Putri Miko setelah melahirkan dan membesarkan calon penerus berikutnya harus mengorbankan dirinya sendiri untuk melemahkan sang dewa Oni. Hal ini dilakukan karena kekuatan Putri Miko jauh lebih besar dibandingkan Oni biasa. Berkat pengorbanan Putri Miko dari setiap generasi, dewa Oni terus melemah sedikit demi sedikit. Dan jika pengorbanan ini terus berlanjut, mereka percaya bahwa suatu hari nanti ras Oni akan mampu sepenuhnya menghancurkan dewa Oni untuk selamanya. Namun, Yotsuha tidak ingin berkorban. Terlebih lagi, ia sudah bersumpah pada ibunya untuk melindungi adiknya apapun yang terjadi. Karena itulah ia tidak berniat mengorbankan dirinya sendiri, apalagi membiarkan adiknya menjadi korban berikutnya. Dengan tekad tersebut, Yotsuha memilih untuk belajar di Akademi Sihir Kerajaan, tempat di mana berbagai pengetahuan dari seluruh dunia dikumpulkan dan disimpan. Tujuannya hanya satu, yaitu mencari cara untuk mengalahkan Dewa Oni, atau setidaknya menemukan metode untuk menyegelnya selamanya tanpa harus mengorbankan nyawa siapapun demi melemahkannya. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Seiring waktu, Yotsuha mulai menyadari bahwa penelitiannya belum membuahkan hasil apapun. Ia bahkan sempat merasa putus asa dan hampir menyerah. Tetapi justru di tengah keputusasaan itulah secercah harapan muncul, dan harapan itu berasal dari sosok penyihir menara raksasa. Meskipun penyihir menara adalah seorang manusia, ia telah berhasil menaklukkan satu demi satu negara lain. Hal itu membuat Yotsuha percaya bahwa penyihir menara mungkin memiliki kekuatan atau pengetahuan yang cukup untuk mengalahkan Dewa Oni, atau setidaknya mengetahui cara menyegelnya untuk selamanya.
tanpa perlu ada pengorbanan lagi. Itulah sebabnya Yotsuha mengambil keputusan berani untuk menghubungi penyihir menara. Ia melakukannya melalui bantuan salah satu pengawal pribadinya, Oboro, yang memberitahunya bahwa ia telah berhasil menjalin komunikasi dengan penyihir menara. Melalui Oboro, Yotsuha mengirimkan seluruh hasil penelitiannya tentang Dewa Oni agar diteruskan kepada penyihir menara. Setelah penyihir menara membaca hasil penelitian tersebut, Yotsuha menerima surat balasan melalui Oboro. Dalam surat itu disebutkan bahwa ada kemungkinan Dewa Oni dapat disegel untuk selamanya. Begitu membaca surat tersebut, Yotsuha merasa begitu lega hingga ia menangis sendirian di kamarnya. Itu adalah pertama kalinya ia merasakan kebahagiaan sejak kematian ibunya. Sejak hari ketika ibunya gugur dan ia dipaksa menjadi penerus sebagai Putri Miko, hidupnya dipenuhi ketakutan akan kematian. Bahkan lebih menyakitkan lagi, ia mengetahui bahwa adik yang selama ini ingin ia lindungi pada akhirnya juga akan dipaksa berkorban demi melemahkan Dewa Oni. Namun meskipun harapan telah muncul, Yotsuha sadar bahwa ia tidak bisa begitu saja meminta penyihir menara menyegel Dewa Oni tanpa memberikan balasan apapun. Terlebih lagi, penyihir menara telah menarik perhatian seluruh dunia. Sebagai Putri Miko, Yotsuha tidak bisa bertemu dengannya secara terbuka. Masalah terbesarnya adalah keberadaan klan Kamiju, yang saat ini memegang kendali atas urusan politik dan militer negara Oni. Mereka tentu tidak akan mengizinkan penyihir menara untuk datang dan menyegel Dewa Oni. Jika Yotsuha secara terbuka mengundang penyihir menara, negara lain bisa saja menganggap negara Oni ketakutan dan tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal itu juga dapat membuat klan Kamiju kehilangan kehormatan sebagai penguasa karena terlihat tidak becus menangani ancaman di dalam negeri mereka sendiri. Selain itu, ada risiko yang jauh lebih besar jika keberadaan Dewa Oni serta ritual pengorbanan Putri Miko yang selama ini disembunyikan sampai diketahui publik. Maka negara lain bisa saja menuduh negara Oni telah menyimpan makhluk berbahaya yang mampu menghancurkan dunia. Tuduhan semacam itu tentu akan memicu kekacauan politik dan mungkin perang. Itulah sebabnya klan Kamijo pasti tidak akan mengizinkan kerjasama terbuka dengan penyihir menara. Maka dari itu, Yotsuha memilih jalan lain. Ia bekerja sama secara diam-diam dengan klan Shimobashira. Selama ini, klan Shimobashira merupakan klan yang bertanggung jawab atas perawatan dan segala ritual yang berkaitan dengan Putri Miko, sehingga mereka cenderung mendukung keputusan Yotsuha. Secara kedudukan, klan Kamiju dan klan Shimobashira sebenarnya setara. Namun dalam praktiknya, klan Kamiju mulai memperlakukan klan lain seolah-olah bawahan mereka. Sikap itu membuat klan Shimobashira menyimpan rasa tidak puas, bahkan dendam terhadap klan Kamiju. Dari situlah Yotsuha menjalin kesepakatan rahasia dengan klan Shimobashira untuk merancang sandiwara penculikan ini. Dengan menghilangnya Putri Miko dan adiknya secara bersamaan, klan Kamiju akan dibuat kacau dan kehilangan kendali dari dalam. Dalam kekacauan itulah, Yotsuha telah meminta penyihir menara untuk datang ke negara Oni dan menyegel Dewa Oni. Yotsuha menyadari bahwa tindakannya akan membuat klan Kamiju murka. Namun ia siap bertanggung jawab dan memaksa mereka untuk menerima keputusan tersebut. Baginya, selama Dewa Oni berhasil disegel untuk selamanya, maka semua kesalahan dan keributan ini pada akhirnya akan dimaafkan. Tentu saja penyihir menara tidak akan bekerja secara cuma-cuma. Sebagai imbalan atas penyegelan Dewa Oni, ia meminta sejumlah besar uang dari negara Oni. Namun Yotsuha telah bertekad, selama penyegelan itu berhasil, ia akan membujuk klan Kamijo dengan cara apapun agar membayar biaya yang diminta. Ia menegaskan bahwa dirinya akan melakukan apa saja demi menyegel Dewa Oni untuk selamanya. Itulah alasan ia merencanakan penculikan dan sengaja menciptakan kekacauan di negara Oni, karena menurutnya sudah tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Setelah mendengarkan penjelasan panjang itu, Light mulai mencerna semuanya dengan tenang. Ia lalu berbisik pada Gold dan Nemumu, menanyakan apakah mereka pernah mendengar Ellie membahas rencana penyegelan Dewa Oni seperti ini sebelumnya. Gold dan Nemumu hanya menggelengkan kepala. Dari situ, Light semakin yakin dengan dugaannya. Tidak mungkin Ellie menyembunyikan rencana sepenting itu darinya. Maka kemungkinan terbesar adalah Yotsuha telah ditipu. Entah oleh Oboro, oleh klan Shimobashira, atau bahkan oleh keduanya sekaligus. Kemudian Light berterima kasih pada Yotsuha karena sudah menjelaskan semuanya dengan jujur dan detail. Namun sebagai gantinya, ia merasa perlu berbicara terus terang.
Light memberitahu bahwa dirinya dan kelompoknya sebenarnya merupakan kenalan dari penyihir menara, bahkan telah berkali-kali berdiskusi secara pribadi dengannya. Dan berdasarkan semua percakapan itu, mereka belum pernah sekalipun mendengar rencana penyegelan Dewa Oni, seperti yang Yotsuha jelaskan barusan. Mendengar hal tersebut, Yotsuha langsung terkejut sekaligus bingung. Baginya, kerjasama untuk menyegel Dewa Oni adalah rahasia negara. Jadi menurutnya sangat wajar jika penyihir menara yang bijaksana tidak akan membocorkan informasi sepenting itu kepada petualang biasa, tidak peduli seberapa dekat hubungan mereka. Light mengangguk pelan dan mengakui bahwa pendapat Yotsuha ada benarnya. Namun ia kembali menjelaskan dengan tenang bahwa di menara raksasa tempat penyihir menara tinggal, tidak ada sedikit pun tanda-tanda persiapan untuk keberangkatan ke negara Oni. Jika memang benar ada makhluk berbahaya yang mampu menghancurkan dunia, seharusnya sudah ada pergerakan besar untuk mengantisipasinya. Menurut Light, tidak peduli sehebat apapun penyihir menara, menyembunyikan keberadaan ancaman sebesar Dewa Oni bukanlah perkara mudah. Bahkan jika ia mampu menyegelnya sendiri, setidaknya ia pasti akan membawa pasukan naga saat bepergian jauh. Namun kenyataannya, semua naga di wilayah menara hanya melakukan patroli rutin dan pekerjaan konstruksi seperti biasa. Tidak ada mobilisasi, tidak ada persiapan perang, dan tidak ada tanda-tanda ekspedisi menuju negara Oni. Itulah sebabnya, sejauh yang Light ketahui, belum ada indikasi sedikit pun bahwa penyihir menara sedang bersiap untuk melakukan penyegelan Dewa Oni. Mendengar penjelasan itu, Yotsuha sontak marah. Ia menganggap Light telah menyebarkan kebohongan yang tidak berdasar. Menurutnya, seorang petualang seperti Light yang dengan mudah membicarakan informasi rahasia antara negara Oni dan penyihir menara telah melakukan pelanggaran berat, bahkan pantas dihukum mati jika sampai menyebarkan informasi palsu. Sambil menunjuk ke arah Light, Yotsuha menyebut kelompoknya sebagai manusia rendahan. Ia bersumpah, ketika nanti bertemu langsung dengan penyihir menara, ia akan melaporkan semua ini. Dan saat itu, Light pasti akan menerima hukuman yang setimpal. Baginya, Light seharusnya sadar diri dan tidak sembarangan mengaku sebagai kenalan penyihir menara. Light tetap tenang dan meminta Yotsuha untuk menenangkan diri. Ia menjelaskan bahwa berdebat tanpa kehadiran orang yang mereka bicarakan hanya akan memperpanjang perselisihan. Lagi pula, mereka memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan penyihir menara, sehingga semua ini bisa dikonfirmasi tanpa perlu saling menuduh. Namun, Yotsuha justru semakin bingung dengan maksud Light, sehingga Light melanjutkan penjelasannya dengan sabar. Ia mengatakan bahwa dirinya dan Yotsuha bisa bertemu langsung dengan penyihir menara untuk memastikan kebenaran tentang Dewa Oni. Penyihir menara sendiri telah memberikan item teleportasi untuk keadaan darurat, sehingga mereka bisa langsung berpindah ke menara raksasa kapan saja diperlukan. Dengan begitu, tidak perlu lagi ada perdebatan panjang. Mereka bisa mencari jawaban langsung dari sumbernya. Setelah sedikit lebih tenang, Yotsuha masih sulit mempercayai perkataan Light. Menurutnya, mana mungkin ada item teleportasi yang bisa memindahkan seseorang langsung dari negara Oni menuju menara raksasa. Namun belum sempat ia melanjutkan ucapannya, Light seketika itu juga mengaktifkan kartu transfer dan memindahkan mereka semua tanpa peringatan. Dan benar saja, begitu Yotsuha membuka matanya kembali, pemandangan di hadapannya telah berubah total. Mereka kini berdiri tepat di atas menara raksasa. Dari ketinggian itu, ia dapat melihat wilayah luas di sekelilingnya, serta pasukan naga yang berterbangan di langit malam dengan teratur. Angin berhembus kuat di ketinggian, dan suasana terasa begitu megah sekaligus mencekam. Sontak Yotsuha benar-benar bingung dan hampir tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. Di saat yang sama, Light langsung berkomunikasi dengan Ellie melalui sihir telepati. Ia meminta maaf karena telah mengganggu waktu malamnya, lalu menjelaskan secara singkat situasi yang sedang terjadi dan alasan ia membawa tamu dari negara Oni tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sementara itu, Yotsuha perlahan menyadari bahwa apa yang ia lihat bukanlah mimpi ataupun ilusi. Sensasi angin, suara kepakan sayap naga, serta atmosfer sihir yang pekat di udara membuatnya yakin bahwa mereka benar-benar telah berpindah tempat. Dan ketika kebingungannya belum juga reda, tiba-tiba sosok penyihir menara muncul di hadapannya. Ellie yang berperan sebagai penyihir menara tiba bersama dua pelayan peri yang berdiri di kedua sisinya. Aura yang terpancar darinya begitu tenang namun berwibawa.
Dengan sikap formal, Ellie menyambut kedatangan kelompok Light yang kali ini datang bersama seorang tamu dari negara lain. Maka sebagai kenalan dari kelompok Light, ia menyapa mereka semua dengan ramah sebagai penyihir menara. Namun di tengah suasana yang terasa serius dan penuh ketegangan itu, tiba-tiba Ayame yang masih berada dalam pengaruh sihir justru melindur. Dengan suara pelan dan polos, ia menggumam ingin memakan nasi, seolah berada di situasi yang sama sekali berbeda. Seketika itu juga, semua yang hadir hanya bisa terdiam. Karena mereka semua masih berada di atap menara raksasa, Ellie pun segera mengajak mereka berpindah ke dalam menara menggunakan sihir teleportasi. Dalam sekejap, pemandangan malam yang luas itu menghilang, dan mereka tiba di ruang tamu yang megah namun tertata rapi. Setibanya di dalam, Ellie memberitahu Yotsuha bahwa Ayame telah dipindahkan ke kamar tidur di area ruang tamu, dan saat ini berada dalam kondisi aman. Ia secara pribadi menjamin keselamatan Ayame, sehingga Yotsuha tidak perlu khawatir. Dengan nada yang tetap tenang, Ellie mempersilakan Yotsuha untuk duduk agar mereka bisa berbicara dengan lebih nyaman dan jelas mengenai semua hal yang terjadi. Setelah masing-masing duduk di kursi yang telah disediakan, suasana di ruang tamu menara raksasa menjadi hening. Ellie kemudian membuka percakapan dan langsung bertanya pada Yotsuha, apa urusan penting yang ingin dibicarakan hingga ia sampai mengambil langkah sejauh ini. Yotsuha menarik napas perlahan sebelum menjawab. Ia mengatakan bahwa mitos di negara Pulau Oni bukanlah sekadar mitos semata. Namun belum sempat ia menjelaskan lebih jauh, Ellie dengan tenang memotong dan memberitahu bahwa dirinya sudah memahami bagian itu. Ellie pun langsung menuju inti permasalahan dan menyatakan dengan jelas bahwa ia sama sekali tidak tahu soal Oboro ataupun klan Shimobashira. Ia tidak pernah melakukan kontak dengan negara Oni, bahkan tidak pernah mendengar soal Dewa Oni dari siapapun sebelumnya. Karena itu, sudah jelas bahwa apapun yang Oboro katakan pada Yotsuha selama ini adalah kebohongan, terutama soal mengaku memiliki koneksi dengannya, dan tindakan tersebut merupakan sesuatu yang sangat tidak pantas. Mendengar penegasan itu secara langsung dari penyihir menara, Yotsuha sontak terkejut. Ekspresinya berubah pucat ketika ia menyadari bahwa selama ini dirinya benar-benar telah ditipu oleh Oboro. Setelah suasana sedikit lebih tenang, Light pun ikut bertanya pada Yotsuha, sejak kapan sebenarnya ia mulai dekat dengan Oboro. Jika dengan klan Shimobashira mungkin masih bisa dipahami karena hubungan mereka sudah lama. Tetapi untuk mempercayai Oboro yang pada dasarnya hanyalah orang biasa, bagaimana bisa ia begitu mudah memberikan kepercayaan? Yotsuha menjawab dengan suara pelan bahwa sudah sekitar 3 tahun ia dan Oboro sering bertukar informasi mengenai para warrior kuat. Ia sempat berpikir bahwa mungkin ada seseorang dari benua barat yang cukup kuat untuk mengalahkan Dewa Oni. Oboro, yang ternyata memiliki ketertarikan yang sama, dengan senang hati membagikan berbagai informasi tentang sosok-sosok kuat yang pernah ia temui selama bertahun-tahun menjadi petualang. Ketulusan Oboro saat itu bahkan membuat klan Shimobashira terharu hingga memberinya posisi sebagai pengawal pribadi Putri Miko. Itulah sebabnya Yotsuha semakin mempercayainya. Mendengar penjelasan itu, Light mulai mengingat sesuatu. Dahulu saat mereka masih berada dalam satu party, Oboro memang pernah menyinggung bahwa ia memiliki hobi untuk terus melatih diri dan meningkatkan kekuatannya. Selain itu, ia juga gemar mencari warrior kuat, orang-orang yang terkenal dalam pertempuran dan benar-benar terampil bertarung. Bahkan ketika mereka pernah minum bersama, Oboro sempat mengatakan bahwa ia suka mengumpulkan informasi dan terkadang menantang para petarung kuat untuk duel demi mengasah kemampuannya. Setelah mengingat hal itu, Light kembali bertanya dengan serius, apakah sekarang Yotsuha sudah mengetahui alasan mengapa Oboro dan klan Shimobashira memutuskan untuk berbohong? Yotsuha menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa dirinya juga belum tahu dan tidak mengerti. Ia mungkin masih bisa memahami jika Oboro berbohong, mengingat latar belakangnya hanyalah orang biasa. Namun untuk klan Shimobashira yang selama ini setia mendampingi dan merawat Putri Miko sejak kecil, pengkhianatan semacam itu terasa begitu sulit dipercaya. Saat mengucapkan hal tersebut, air mata Yotsuha akhirnya jatuh. Ia benar-benar merasa telah dikhianati oleh klan yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Setelah itu, Yotsuha perlahan berdiri dari kursinya. Dengan tekad yang jelas terlihat di matanya, ia langsung memohon pada penyihir menara agar bersedia meminjamkan kekuatannya. Ia berkata bahwa jika penyihir menara benar-benar dapat menyegel Dewa Oni untuk selamanya atau bahkan membunuhnya, maka sebagai Putri Miko ia akan bersumpah atas kehormatannya sendiri untuk membayar apapun yang diminta tanpa syarat. Namun Ellie langsung menolak permohonan tersebut tanpa ragu sedikit pun.
Penolakan itu membuat Yotsuha seketika terkejut. Belum sempat ia bertanya lebih jauh, Ellie melanjutkan dengan suara yang tetap tenang namun dingin. Ia mengatakan bahwa dirinya mengetahui bagaimana sebelumnya Yotsuha bersikap tidak sopan terhadap kelompok Light dan menyebut mereka sebagai manusia rendahan. Jadi untuk apa ia harus mengabulkan permintaan dari seseorang yang bahkan tidak memiliki etika dasar dalam bersikap? Yotsuha membeku mendengar hal itu. Ia tidak mengerti bagaimana penyihir menara bisa mengetahui kejadian tersebut. Sempat terlintas di pikirannya bahwa kelompok Light telah mengadukannya. Tetapi hal itu terasa tidak masuk akal karena mereka sebelumnya selalu bersama di negara Oni. Maka satu-satunya kemungkinan yang terpikir olehnya adalah bahwa penyihir menara memiliki jaringan informasi yang luar biasa hingga bisa mengetahui percakapan mereka. Di sisi lain, Light sendiri ikut terkejut. Ia merasa tidak pernah membahas secara rinci soal sikap Yotsuha saat di negara Oni. Ia hanya menjelaskan situasi secara singkat pada Ellie. Lalu siapa yang memberitahunya? Tanpa sadar, Light melirik ke arah Nemumu. Saat itu juga ia mulai memahami. Nemumu dan Ellie memang cukup akrab, sering berdiskusi tentang obat dan racun. Mengingat betapa kesalnya Nemumu terhadap sikap Yotsuha sebelumnya, besar kemungkinan Nemumu telah menyampaikannya lewat telepati pada Ellie. Menyadari kesalahannya yang kini terbuka, Yotsuha langsung bersujud di hadapan kelompok Light. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh meminta maaf karena telah melampiaskan kekesalannya dan menghina mereka. Ia berkata bahwa sebagai gantinya, ia akan membuat pernyataan resmi dan memberikan kompensasi dari negara Oni. Ia benar-benar menyesali ucapannya dan sekali lagi memohon agar penyihir menara mau meminjamkan kekuatannya. Dengan suara yang mulai bergetar, Yotsuha menambahkan bahwa jika situasi ini terus dibiarkan, maka dirinya, adiknya, dan seluruh putri Miko di masa depan akan terus menjadi korban persembahan bagi Dewa Oni. Ia memohon agar penyihir menara berkenan menolongnya dan menghentikan siklus itu. Namun Ellie kembali menjawab dengan dingin. Ia mengatakan bahwa urusan Dewa Oni bukanlah urusan manusia, sehingga dirinya tidak memiliki ketertarikan untuk ikut campur. Bahkan ia bertanya, mengapa tidak melanjutkan saja tradisi pengorbanan itu seperti sebelumnya? Mendengar jawaban tersebut, Yotsuha semakin terpuruk. Sambil tetap bersujud dan meneteskan air mata, ia berkata bahwa dirinya tidak peduli jika harus menjadi korban. Jika memang harus mati demi negaranya, ia siap menerimanya. Namun ia memohon dengan sepenuh hati agar adiknya dan para putri Miko di masa depan diselamatkan dari nasib yang sama. Dalam posisi bersujud di lantai, Yotsuha terus memohon tanpa henti, berharap penyihir menara mau mengulurkan tangannya untuk menolongnya. Di samping itu, Light yang melihat ketulusan Yotsuha dalam melindungi adiknya tentu memahami perasaannya. Ia tahu betul bagaimana rasanya ingin melindungi keluarga sekuat mungkin, apapun risikonya. Terlebih lagi, Light sendiri juga ingin mengetahui alasan sebenarnya mengapa Oboro dan klan Shimobashira sampai menipu putri Miko. Pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan, dan kebenaran itu bisa saja menjadi kunci penting dalam rencananya untuk membalas dendam pada Oboro. Setelah Light memberikan instruksi singkat melalui telepati, Ellie yang berdiri dengan wibawa sebagai penyihir menara akhirnya angkat bicara. Ia berkata bahwa jika ia tetap menolak setelah melihat Yotsuha memohon dengan begitu putus asa, maka itu justru akan membuatnya terlihat seperti seseorang yang takut menghadapi Dewa Oni. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengabulkan permintaan Yotsuha. Begitu mendengar bahwa permohonannya diterima, Yotsuha kembali menangis. Namun kali ini air matanya adalah air mata kebahagiaan. Ia terus mengucapkan terima kasih berulang kali sambil bersujud di lantai. Suaranya bergetar karena lega yang akhirnya ia rasakan. Ellie kemudian berkata bahwa ia menerima ucapan terima kasih tersebut, namun tentu saja ia tidak akan membantu tanpa imbalan. Selain itu, ia juga berniat menjalin perjanjian resmi dengan negara Oni, dan pembahasan itu bisa dimulai sekarang juga. Karena itu, ia meminta Yotsuha untuk kembali duduk dan menenangkan diri terlebih dahulu. Setelah Yotsuha duduk kembali, Ellie mulai menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ia menegaskan bahwa seluruh biaya yang timbul dari penaklukan Dewa Oni nantinya harus ditanggung oleh negara Oni. Selain itu, negara Oni wajib mendukung Lilith untuk naik menjadi ratu kerajaan manusia dalam pertemuan 9 negara yang akan datang. Tidak hanya itu, negara Oni juga harus menyerahkan seluruh item, dokumen, serta informasi yang diminta oleh pihak menara. Pihak menara raksasa pun harus diberi izin penuh untuk mengumpulkan informasi di dalam wilayah negara Oni demi mempersiapkan penaklukan Dewa Oni.
Setelah seluruh persyaratan tersebut disetujui, barulah penyihir menara dan Putri Miko dapat menandatangani perjanjian resmi untuk melanjutkan rencana berikutnya. Karena waktu sudah menjelang pagi dan suasana mulai terang, Ellie memutuskan bahwa diskusi untuk sementara dihentikan. Ia mempersilahkan Yotsuha untuk beristirahat dan tinggal di menara raksasa untuk sementara waktu demi keselamatannya. Yotsuha mengangguk dan kembali mengucapkan terima kasih dengan tulus. Setelah itu, ia segera menuju kamar untuk menemui adiknya yang masih tertidur pulas tanpa mengetahui perubahan besar yang baru saja terjadi pada nasib mereka. Berpindah ke Dungeon Abyss, saat itu Light memanggil Ellie ke dalam kantornya. Begitu Ellie tiba, Light langsung meminta maaf karena telah memanggilnya secara tiba-tiba di malam hari. Namun Ellie sama sekali tidak keberatan. Baginya, itu sudah menjadi tugasnya. Selama Light yang memanggil, ia akan selalu datang tanpa ragu. Mendengar jawaban tersebut, Light mengucapkan terima kasih dan berkata bahwa ia akan terus mengandalkan Ellie seperti biasa. Setelah itu, mereka kembali ke topik utama. Light masih merasa penasaran dengan Oboro dan klan Shimobashira. Klan yang seharusnya bertugas melindungi Putri Miko justru berani menipu Yotsuha. Ia tidak bisa membayangkan bahwa semua ini hanya sebatas rencana penculikan semata. Jika dipikirkan lebih dalam, mungkin saja ini berkaitan dengan perebutan kekuasaan antara klan Shimobashira dan klan Kamiju. Ellie pun memberikan pendapatnya. Ia berkata bahwa ketika waktunya tiba, mereka pasti akan mengumpulkan informasi dan menemukan jawaban atas semua itu. Mengingat secara demografi negara Oni cukup tertutup dan sulit ditembus, mereka memang belum mengerahkan Aoyuki untuk menggunakan monster-monsternya dalam skala besar. Selain itu, keberadaan Shougen, penjaga utama Ro yang berada di level 1500 dan disebut sebagai ras Oni terkuat juga sudah mereka ketahui. Namun dengan kekuatan mereka saat ini, sebenarnya negara Oni bukanlah ancaman yang perlu terlalu diwaspadai. Di sisi lain, sekarang mereka sudah mendapatkan izin langsung dari Yotsuha. Secara teknis, mereka bisa saja melancarkan invasi ke negara Oni kapanpun. Apalagi dengan kabar hilangnya Putri Miko dan adiknya, situasi internal negara Oni pasti sedang kacau. Kekacauan itu bisa dimanfaatkan untuk memata-matai dan menggali informasi lebih dalam. Light setuju dengan hal tersebut. Mereka memang membutuhkan informasi tambahan, karena ia belum bisa sepenuhnya percaya pada Yotsuha begitu saja. Soal mengalahkan Dewa Oni, bagi mereka itu bukan hal yang mustahil. Namun jika dilakukan sembarangan, bisa saja keseimbangan negara Oni runtuh dan bahkan menyebabkan pulau itu tenggelam ke dasar lautan. Karena itu, pendekatan yang lebih hati-hati jauh lebih masuk akal. Selain itu, semakin banyak informasi yang mereka kumpulkan, semakin mudah pula bagi Light untuk menentukan metode terbaik dalam membalas dendam pada Oboro. Maka dari itu, Light berniat memberitahu Aoyuki dan Anelia mengenai rencana ini. Ia juga mengatakan pada Ellie agar tidak perlu sungkan menggunakan monster manapun atau kartu apapun yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi. Kemudian Light bertanya apakah Ellie sanggup menangani tugas tersebut. Dengan senyum percaya diri, Ellie menjawab bahwa ia akan mengumpulkan seluruh informasi tentang negara Oni dan memastikan hasilnya akan membuat Light puas. Itu saja pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.